rapi tapi tidak hati-hati. Nah, di sini ini adalah salah satu celah untuk mengetahui sebenarnya ia jujur atau tidak dengan perilaku yang ditunjukkan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 karakter ya seseorang yang suka selingkuh. Ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Ya, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja sih yang melatar belakangi pada akhirnya seseorang ini memiliki karakter suka selingkuh, entah itu pria ataupun wanita. Nah, ini kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah karena adanya faktor genetik ya, atau faktor keturunan. Ini berdasar kepada penelitian yang sudah sering dilakukan. Ternyata 64% faktor perselingkuhan yang terjadi pada pria adalah karena adanya faktor genetik. Nah, ini faktor genetik adalah faktor yang susah disembuhkan karena itu menyangkut adanya keturunan ya, walaupun itu tidak semua. Lalu kemudian untuk wanita ini persentasenya berapa? Wanita ini mencapai 40% dari faktor genetik. Nah, ini menggambarkan bahwa sebenarnya kalau melihat dari sisi tersebut ternyata dari sisi genetik pria jauh lebih tinggi 20% ya. Karena 60 untuk pria, 64 ya, bahkan 20% lebih. Ini adalah menggambarkan bahwa itu menjadi salah satu faktor terjadinya seseorang memiliki perilaku selingkuh. Ini salah satunya ya. Lalu kemudian yang kedua, seseorang menjadi susah diatur ketika seseorang memang kebetulan memiliki perilaku seperti itu, yaitu perilaku yang memang suka selingkuh. Ini menjadi susah diatur. Artinya dia akan menggunakan cara dia sendiri ya dalam kesehariannya. Gaya dia, cara dia tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya seseorang ini sudah memiliki pasangan ya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa bebas ya. Jadi mungkin nasihat lalu kemudian arahan-arahan dari pasangan diabaikan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, pada akhirnya seseorang menjadi suka berbohong, entah itu awalnya coba-coba ataupun memang sengaja ya. Karena memang kebohongan ini menggambarkan bahwa ketidaksetiaan ini mulai ada pada diri seseorang. Ini dalam segala hal ya, baik untuk urusan lain dan juga urusan-urusan yang berkaitan hubungan ya. Lalu yang keempat, ia memiliki tingkat kecemburuan yang sangat tinggi terhadap pasangan, namun ia justru akan lebih marah ketika dia dicemburi. Ini bedanya. Jadi cemburu yang ia tunjukkan, ia perlihatkan kepada pasangan, kecurigaan ini tanpa alasan yang jelas. Nah, ini sebetulnya adalah untuk menutupi perilaku dirinya. Karena justru dia berpikir tentang dirinya. Jangan-jangan selama ini ia tahu dengan apa yang saya lakukan. Makanya ia tutup dengan kecemburuan terhadap pasangan ini. Lalu kemudian yang kelima adalah memiliki manipulasi psikologi. Ya, artinya seseorang ini berusaha mengarahkan pasangan dengan mengambil dari sisi rasa. Ya, banyak hal-hal yang ditampilkan oleh pasangan atau istri ketika si suami merasa curiga. Bagaimana dia menciptakan sebuah belas kasihan, ya, ini agar aktivitasnya ini justru tidak dicurigai, tapi dia berbalik kasihan melihat ini. Mungkin inilah apa yang dimaksud dengan manipulasi psikologi. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah gemar dengan tantangan, adrenalin. Ini selalu ada saja ketika ia melihat sesuatu yang baru, ia ingin tahu seperti apa sih hal-hal yang baru itu. Nah, jadi semakin besar tantangan, dia akan semakin merasa bangga, semakin kuat ia melakukan hal-hal yang bersifat menyangkut adrenalin. Inilah bedanya. Jadi semakin besar tantangan, dia semakin berani. Ini.
Lalu kemudian yang ketujuh, ia selalu tampil rapi dalam segala hal. Namun di sini ada satu kelemahan, yaitu kehati-hatiannya ternyata berkurang atau rapi tapi tidak hati-hati. Nah, di sini ini adalah salah satu celah untuk mengetahui sebenarnya ia jujur atau tidak dengan perilaku yang ditunjukkan kepada pasangan selama ini. Ya, jadi rapi memang rapi, cuman dari unsur kelalaian ini jauh lebih tinggi. Lalu kemudian yang ke-8, orang seperti ini biasanya memang sangat sulit melupakan masa lalu. Artinya boleh juga ia memiliki sifat pendendam atau sulit melupakan hal-hal yang memang pernah menyinggung dirinya, baik dari sisi perasaan dan juga dari sisi-sisi yang lain. Ia akan selalu mengingat itu. Lalu yang ke-9 adalah adanya faktor ketergantungan. Faktor ketergantungan di sini memang bisa jadi karena ini sudah mendarah daging. Ketika ada sesuatu hal yang sudah terbiasa ia lakukan, lalu kemudian tidak ia lakukan, ia merasa seakan-akan seperti ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Nah, inilah faktor ketergantungan yang sudah menyatu dengan jiwanya. Nah, makanya kembali lagi di sini jangan pernah takut karena biar rapi tapi biasanya kurang hati-hati. Jadi ini ada celah tentunya untuk mengetahui bahwa perilaku yang ditunjukkan selama ini bohong atau tidak. Nah, sahabat, itulah 9 hal ya yang menyangkut gerak-gerik dan juga perilaku istri selingkuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.